Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketaatan kita sebagai hambanya yang mudah-mudahan tercatat sebagai pemberat timbangan amal kita kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah adalah surat yang ke-99 dalam urutan mushaf, dan dia surat yang ke-93 dalam urutan turun. Dalam urutan nuzulnya dia termasuk surat yang ke-93, sedangkan dalam urutan mushafnya dia adalah surat yang ke-99. Terdiri dari 8 ayat yang merupakan salah satu di antara surat-surat yang disebut oleh para ulama sebagai surat Madaniyah. Meskipun para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang surat ini, ada setidaknya 12 surat di dalam Al-Quran yang para ulama itu berbeda pendapat apakah surat ini Makkiyah ataukah surat ini Madaniyah. Di antaranya adalah surat Al-Zalzalah. Jadi ada 12 surat yang diperselisihkan terkait dengan apakah dia Madaniyah atau Makkiyah. Makanya nanti kalau misalnya ada yang menyebutkan bahwa surat Al-Zalzalah ini adalah Makkiyah, itu betul. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah, itu juga betul, karena memang para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Masing-masing punya dasarnya. Surat ini disebut dengan surat Al-Zalzalah karena diawali dengan kalimat Al-Zilzal, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal atau zalzalah itu artinya adalah goncang. Surat ini juga disebut dengan surat idza zulzilat. Selain dengan surat Al-Zalzalah, juga disebut dengan surat idza zulzilat. Karena diawali dengan surat kalimat tadi juga. Juga disebut dengan surat Al-Zilzal. Jadi selain surat Al-Zalzalah, surat ini juga disebut dengan surat Al-Zilzal. Surat ini juga disebut dengan surat idza zulzilat. Surat ini adalah salah satu di antara surat yang menyebutkan tentang peristiwa hari kiamat.
bagaimana kemudian Allah menggambarkan tentang zilzal atau kegoncangan dan apa istilahnya gempa yang terjadi pada hari kiamat nanti itu bukan hanya sekedar gempa yang menghancurkan apa yang di atas tanah, tapi juga mengeluarkan apa yang di dalam bumi. Kalau umumnya gempa itu kan hanya menghancurkan apa yang di atas tanah. Kasus gempa di Sulawesi dulu yang sampai tanahnya tenggelam, kan menghancurkan apa yang di atas tanah. Ada sebuah desa itu yang sampai tidak tersisa sedikit pun puingnya pun nggak ada, karena dia tenggelam, ya, seperti tergantikan gitu. Ada yang tanahnya harusnya rata, tiba-tiba menjadi tebing yang curam, ya. Ada juga yang kemudian sering kali gempa adalah negara Jepang, sebagaimana kita tahu, ya, yang kemudian banyak menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Itu gempanya masih biasa, Pak. Skala Richternya itu masih termasuk rendah. Walaupun itu sudah tinggi, Pak. Kalau 7,8 skala Richter itu kalau di atas daratan, itu di daratan, itu sudah bisa menghancurkan berbagai hal. Ya, kalau sampai 8 skala Richter ya sudah nggak ada yang tersisa itu, Pak. Ya. Wong yang di laut aja bisa menimbulkan tsunami. Ya, apalagi kalau kemudian memang prosesnya adalah proses seismik bukan vulkanik. Yang agak mengherankan itu kan tsunami yang di Kalianda itu nggak ada istilahnya pergesekan lempeng bumi, tapi terjadi tsunami. Makanya nggak ada gempa sama sekali. Kalau biasanya tsunami itu diawali dengan gempa, kemudian air laut itu surut ke karena masuk ke bagian yang bergeser dari lempeng bumi tadi itu, sehingga kemudian nanti ketika tertutup lagi, kemudian laut yang kosong, bagian yang kosong ini tertimpa air lagi dari bagian lautan yang kemudian mengarah ke darat, sehingga terjadilah tsunami itu. Kalau yang karena faktor seismik, karena adanya pergeseran lempeng bumi tadi. Tapi kalau yang faktor vulkanik ini yang nggak bisa disangka-sangka. Tsunami Kalianda itu kan hanya karena faktor gunung anak Krakatau itu. Anaknya aja udah bikin tsunami, Pak. Gimana maknya dulu gitu. Ya, Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan hanya dengan sedikit sentilan gitu aja banyak yang hancur. Daerah Waimuli itu habis itu, Pak. Yang perumahan padat di wilayah pesisir pantai Waimuli itu, ya, yang biasanya ribut sama sebelahnya, desa sebelahnya itu, ya, itu habis, tidak ada yang tersisa, terutama yang dari jalan ke pantainya itu tidak ada yang tersisa, habis rata semuanya, hanya dalam hitungan beberapa jam aja lah, nggak lama. Ya. Intinya malam itu kalau di rumah saya kebetulan kan di bagian sebelah sini, Pak, belakang Pemda itu yang arah, kalau jenengan tahu Pantai Kedu di arah situ. Sedangkan yang terjadi tsunami itu dari mulai Bum sampai Waimuli. Jadi di bagian Kedu ke sini itu cuman kayak air pasang aja, Pak. Jadi nggak ada tsunami sama sekali. Katanya cuman air pasang aja. Jadi di sini kabarnya beda, di sana kabarnya beda. Besok paginya baru ketika ada yang main ke wilayah Bumi itu baru kemudian ketahuan ada kapalnya yang naik ke atas dari situ, ternyata di bagian sana memang tsunami. Wallahu a'lam bishawab, ya. Artinya bagian dari kekuasaan Allah, tsunami-nya aja bisa lokal. Enggak sampai semua wilayah pesisir kena. Beda dengan kasus Aceh yang seluruh wilayah Aceh terkena. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, menunjukkan bahwa semuanya itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih dahsyat dari gempa itu adalah ketika dia bukan hanya menghancurkan yang di atas, tapi juga mengeluarkan yang di dalam. Makanya di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa akhrajatil ardu afqalaha. Pada hari di mana nanti bumi itu akan mengeluarkan beban beratnya. Ya. Dan ini menjadi salah satu di antara gambaran hari kiamat yang sangat dahsyat. Jadi jangan dibayangkan nanti hari kiamat itu kita bisa jalan-jalan melarikan diri.
supaya nggak kena kiamat seperti film 2012 yang dulu sempat heboh kan. Yang bisa selamat itu hanya yang naik kapal harga tiketnya 1 miliar sama naik pesawat. Ya. Kiamat kok bisa menyelamatkan diri. Ya. Itu yang agak aneh aja. Dan ini menjadi salah satu di antara bagian dari apa yang Allah kabarkan di dalam surat ini. Ya. Jadi ini salah satu di antara surat yang mengabarkan tentang gambaran bagaimana kiamat itu terjadi. Kalau di surat Al-Qari'ah kan kita istilahnya digambarkan tentang bahwa hari kiamat itu ketika kemudian gunung-gunung seperti kapas berterbangan. Ya, manusia itu seperti gabah yang ditapeni itu, Pak. Ya. Yang kemudian dia terbang gitu, seperti aneh-aneh yang berterbangan. Kemudian gambaran lain bahwa nanti kiamat itu juga seperti di dalam surat ini, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Ketika kemudian bumi itu bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Ya. Kalau di dalam ayat yang lain juga digambarkan bulan itu nanti akan terbelah. Ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ketika kiamat itu sudah dekat maka bulan itu akan insyaqqa, terbelah. Ya. Itu gambaran-gambaran yang Allah sebutkan dari potongan-potongan gambaran nanti pada hari kiamat. Di ayat yang lain juga Allah menggambarkan bagaimana kemudian ibu hamil yang kemudian tiba-tiba melahirkan tanpa dia sadari saking dahsyatnya hari kiamat itu, Pak. Ya, sampai yang punya anak pun lupa dengan anaknya. Hari ini siapa manusia yang paling care dengan anak-anak? Ibu, Pak. Sedahsyat apapun kejadian itu, gak akan dia melupakan anaknya. Pasti yang dicari pertama kali adalah anak. Sampai pengajian aja lo ingat anak. Kalau ibu-ibu, kalau dapat snack mesti dibawa pulang. Ibu-ibu itu. Ya, ketika ditanya buat apa, Bu? Buat anak-anak. Buat anak-anak. Beda sama bapak-bapak. Makan di warung pun lupa nggak bawa pulang bungkusan. Ya, kalau nggak dipesenin suruh pulang bawa makanan, nggak akan bawa makanan. Itu bapak-bapak. Makanya yang disuruh ingat keluarga itu siapa? Suami, ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para laki-laki yang beriman. Kan sigohnya mudzakkar di dalam ayat itu. Ya. Menyebutnya adalah laki-laki yang beriman. Ya. Ku anfusakum, jagalah olehmu dirimu dan siapa? Keluargamu. Karena kadang-kadang yang kelingan cuma dirinya sendiri aja. Makanya di situ diingatkan tuh sama keluargamu. Maksudnya siapa? Istri terutama. Ya. Eling duwe bojo gitu. Di dalam ayat itu seakan-akan kita diingatkan begitu para laki-laki. Ya, karena sering lupa. Kita ini laki-laki sering lupa. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi ibu yang selalu ingat anak saja, nanti ketika hari kiamat tuh lupa dengan anaknya. Wa wadu'at kulladzi hamlin hamlaha. Ketika kemudian mereka yang hamil itu meletakkan apa yang ada di perutnya tadi itu, saking dahsyatnya hari kiamat. Kalau di surat Al-Qari'ah digambarkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Jadi terdengar suara keras seperti benturan-benturan yang keras, dentuman-dentuman yang keras. Ibarat pintu yang digedor-gedor yang membuat kita kaget. Itu salah satu gambaran-gambaran hari kiamat. Suaranya seperti itu, kejadiannya terjadi gempa dan lain sebagainya tadi itu. Kemudian digambarkan wa idzal biharu fujirat, pada hari di mana kemudian air laut kami jadikan mendidih. Bayangkan, gunung-gunung berterbangan berarti lava itu keluar dari perut bumi. Darat panas, laut panas, lari kemana coba? Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Gambaran waktu terjadi gunung Merapi itu mengeluarkan erupsinya itu. Kalau waktu gunung Merapi erupsi belum sampai meletus, Pak.
masih erupsi. Kan memang ada sedikit gempa, kalau bahasa orang Jawa itu lindu ya. Semacam gempa-gempa kecil gitu ya. Gempa kecil tapi karena faktor vulkanik ya, bukan karena faktor seismik. Karena faktor vulkanik tadi. Jadi gempa-gempanya cuma kecil ya. Itu yang di atas gunung, katanya apa? Gunung meletus, mereka turun ke bawah, yang di pantai bilangnya tsunami, mereka lari ke atas. Bayangkan itu ributnya kayak apa. Itu di Jogja itu. Itu kasus pasca tsunami Jogja. Pasca tsunami Jogja kemudian diikuti dengan Gunung Merapi yang meletus. Sebelum Gunung Merapi meletus itu, itu sempat terjadi itu ribut. Jadi yang di pantai khawatir terjadi kayak tsunami dulu, yang di Merapi karena sudah ada peringatan sebelumnya tentang aktivitas vulkanik tadi itu turun ke bawah, yang dari atas turun ke bawah, yang dari bawah pengen ke atas. Itu baru lokal Jogja tok, Pak. Bayangkan nanti hari kiamat itu yang kayak gitu itu internasional, bukan lokal lagi. Seluruh dunia ngerasakan kayak gitu. Yang dari darat pengen ke laut, yang dari laut pengen darat, yang dari gunung turun ke bawah, yang dari bawah pengen naik. Semuanya pengen menyelamatkan diri. Ya. Maka di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan tarahum bisukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat mereka itu seperti orang mabuk, bingung ke sana, ya. Seperti orang linglung itu, ya. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat keras. Dan ini menjadi bagian dari apa yang penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa salah satu di antara keutamaan surat ini adalah surat yang mengumpulkan dua keselamatan di dunia dan di akhirat. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang meminta kepada Nabi untuk membacakan kepadanya surat yang mencakup banyak hal. Suratun jami'ah itu maksudnya surat yang mencakup banyak hal. Fa'aqra'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suratal zalzalah hatta faragha minha qala ar-rajulu wallazi ba'atsaka bil haqqi la azidu 'alaiha abada. Tsumma adbara ar-rajulu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aflahar ruwaijilu. Ya. Disebutkan bahwa Nabi SAW kemudian membacakan surat Al-Zalzalah tadi itu. Sampai kemudian setelah selesai membaca surat itu, orang itu kemudian mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan pernah menambahnya sedikit pun, aku tidak akan pernah menambah darinya sedikit pun. Lalu kemudian orang itu pergi. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, aflahar ruwaijil, sungguh orang tadi itu telah beruntung. Sungguh orang tadi itu telah beruntung. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Mu'ad bin Abdillah al-Juhaini, anna rajulan min Juhaina akhbarahu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis subhi idza zulzilatil ardu fi raq'ataini kiltaihima fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amda. Ya. Jadi pernah disebutkan dari Mu'ad bin Abdillah al-Juhani dari suku Juhainah, ya, bahwa ada seorang laki-laki dari Juhainah yang mengatakan bahwa dia mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat subuh dalam masing-masing rokaatnya Quran surat Idzal Zulzilat. Rokaat pertama membaca Idzal Zulzilat, rokaat kedua membaca Idzal Zulzilat. Ya. Orang itu kemudian mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi lupa atau memang beliau sengaja membacanya. Menunjukkan, Pak, bahwa kalau rokaat itu berbeda, sedangkan surat yang dibaca sama, sholatnya tetap sah, tidak ada masalah. Ya. Jadi boleh. Jadi mau satu surat karena mungkin hafalnya cuma satu surat di bulan balik ini tiap rokaat juga nggak ada masalah, Pak. Ya. Yang penting rokaatnya benar.
Jangan rokaatnya salah ya. Yang penting rokaatnya benar. Jadi surat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ketika hari kiamat kecuali Allah. Dan memang Allah menakdirkan tidak ada yang selamat hari kiamat itu, Pak. Hari kiamat itu adalah hari kehancuran untuk semuanya. Alam semesta semuanya hancur. Bumi yang hari ini berkontur, Pak. Ada gunung, ada lembah, ada daratan, ada lautan, dan seterusnya. Nanti Allah akan jadikan semuanya itu rata. Ya. Maka nanti gambaran lebih besar lagi, nanti pada saat manusia itu dibangkitkan. Hari ini, Pak, malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala itu, malaikat Israfil. Salah satu di antara malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu adalah 8 orang malaikat yang jarak antara telinga sampai pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ya. Itu malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 8, salah satunya adalah malaikat Israfil. Sejak beliau diberikan tugas untuk meniup sangkakala, sangkakala itu sudah di mulut. Jadi kalau dibilang tiup, saat itu juga ditiup. Yang ketika ditiup, maka kemudian semuanya akan hancur. Ya. Jadi semuanya hancur, tidak tersisa, kecuali yang Allah kehendaki. Adapun yang ada di dunia ini semuanya habis. Adapun yang di langit, sesuai kehendak Allah, siap mana yang hancur dan mana yang masih tersisa. Hingga nanti kemudian manusia Allah bangkitkan dengan tiupan yang kedua kalinya, semuanya akan bangkit dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan dan tidak menggunakan alas kaki. Berkumpul di sebuah padang yang sangat luas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa bumi yang awalnya berkontur tadi itu kemudian dijadikan rata, disitulah kemudian nanti Allah akan kumpulkan manusia, yang di situ nanti ada jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar tadi itu sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal jaraknya, Pak, jaraknya langit dan bumi itu dalam riwayat dari Imam Ahmad itu 500 tahun perjalanan. Apakah memang itu juga panjangnya sirat atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelas sebagian ulama juga ketika menafsirkan wa minal ardi mithlahunna, ya. Dan kami jadikan langit itu 7 lapis dan bumi juga demikian 7 lapis. Sebagian ulama mengatakan bahwa bumi yang 7 lapis itu ya bumi kita ini. Cuman 7 lapis itu adanya di mana kita tidak tahu. Ya. Kemudian langit yang 7 lapis adanya di langit sana. Dan neraka itu adanya di 7 lapis bumi, sedangkan surga itu adanya di 7 lapis langit. Yang Abdullah bin Abbas saat ditanya tentang tafsir surat ini, aku khawatir kalian akan mendustakan. Makanya nggak disampaikan sama Abdullah bin Abbas. Ya. Itu nanti panjang penjelasan para ulama tentang masalah itu. Yang jelas semua manusia nanti itu akan melalui sirat tadi. Yang kalau kemudian sudah melalui sirat, bagi yang selamat sampai ujung maka dia nanti akan masuk surga. Kalau yang nggak selamat berarti dia akan masuk neraka. Karena sirat itu ada di antara dua punggung dua mulut jurang neraka jahanam. Jadi ini tepi jurang yang pertama, ini tepi jurang yang kedua, bawahnya itu adalah neraka jahanam. Yang jarak dari bibir jurang sampai dasarnya itu 50.000 tahun. 50 tahun jaraknya. Dari bibir sampai dasarnya. Sebagaimana sebuah riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika mendengar suara dentuman yang sangat keras, Nabi mengatakan, tahukah kalian apakah suara itu? Itu adalah suara batu besar yang dijatuhkan dari bibir jurang neraka jahanam baru sampai dasarnya hari ini.
itu dijatuhkan 50 tahun yang lalu. Ya. Itu dalamnya neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu nanti banyak dibahas oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Ahwalu Ahlin Nar. Ya. Keadaan dan juga siksa yang dialami oleh penduduk neraka serta bagaimana keadaan neraka. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pengetahuan kita supaya kita betul-betul nggak menyepelekan urusan akhirat itu. Dulu sahabat itu mendengar ayat tentang neraka itu, ada yang pingsan, ada yang bablas, karena saking takutnya. Abdullah bin Mas'ud itu pernah membaca satu ayat di dalam Al-Quran. Ketika dia melalui ayat itu terus pingsan. Bangun, pingsan lagi. Sampai beberapa kali. Baru setelah itu beliau sadar. Setelah beberapa kali pingsan tadi itu baru kemudian sadar. Karena dia melewati ayat tentang neraka tadi. Dalam riwayat ada sahabat yang melihat ayam dibakar di atas api, pingsan. Bukan karena kasihan lihat ayamnya, bukan, tapi karena teringat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita supaya kemudian menjadi pendorong serta motivasi bagi kita untuk betul-betul memikirkan akhirat, tidak menyepelekannya. Sebagaimana dulu para sahabat juga menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Dunia itu serius, Pak. Akhirat itu juga serius. Maka lalui itu dengan serius. Sedangkan banyak manusia hari ini yang kemudian di dunia main-main, untuk urusan akhirat juga main-main. Seriusnya nge-game. Hari ini kan gitu. Anak-anak kalau lagi nge-game itu bisa serius banget, Pak. Tapi coba kalau lagi sholat. Yang main-main, yang dorong-dorongan, yang sambil ngobrol. Tapi nge-game bisa serius itu. Belajar main-main, sholat main-main. Dan kemudian nge-game serius itu kebalik-balik itu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqiul ardu afladha kabidiha amsalal ustuwani minadh dhahabi wal fiddah. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu." Ya. Wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadza qata'tu yadi. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat bumi itu muntah. Isinya adalah emas dan perak. Ya. Batangan-batangan, bongkahan-bongkahan emas dan perak itu. Ketika kemudian si pembunuh datang melihat itu, pembunuh mengatakan gara-gara ini dulu aku membunuh. Lalu kemudian ketika pencuri yang sudah dipotong tangannya itu melihat emas dan perak tadi itu mengatakan gara-gara ini dulu aku dipotong tangan. Lalu kemudian yang satu lagi mengatakan, ya, orang yang memutus tali silaturahim mengatakan gara-gara ini dulu aku memutus hubungan silaturahim. Ya. Lalu kemudian mereka semuanya meninggalkan emas dan perak tadi itu dan tidak mengambilnya sedikit pun. Menunjukkan nanti, Pak, hari kiamat enggak berharga itu emas dan perak. Yang berharga apa? Amal kebaikan kita. Ya. Sedangkan kita hari ini justru mengabaikan akhlak, mengabaikan amal, tapi sibuk mencari emas dan perak tadi. Ya. Padahal nanti pada hari kiamat itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita.
Ketika melihat kejadian tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Maka manusia akan berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Bumi ini kenapa? Ketika kemudian tiba-tiba mengeluarkan apa yang ada di dalamnya tadi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, ay akhrajat kullu ma fiha minal amwat, ya. Bahwa nanti bumi itu akan mengeluarkan seluruh isinya dari orang-orang yang sudah mati, yang sudah dikubur di dalam tanah nanti, Pak, itu akan keluar semua, ya. Sebagian lagi mengatakan bumi akan mengeluarkan seluruh isinya apapun itu, termasuk lavanya, termasuk magmanya dan lain sebagainya. Semuanya itu nanti akan keluar, termasuk mayat-mayat yang ada di dalam tanah. Semuanya akan dikeluarkan. Hingga kemudian orang-orang pun bertanya, wa qalal insanu malaha. Maka kemudian orang-orang pun bertanya, kenapa bumi ini kenapa? Yang kadang-kadang bergetar, kadang-kadang kemudian dia tetap, dan begitu seterusnya. Sedangkan dia masih ada di atas tanah. Wa taqallabatil halu fasarat mutaharrikah muttarribah. Qad jaaha min amrillahi ma qad uiddaha minal zilzal. Yang kemudian dari yang awalnya tenang, kita hari ini kan nggak merasakan pergerakan bumi, padahal bumi itu berputar. Tapi adakah kita yang merasakan? Tidak. Bahkan tidur pun nyenyak. Nggak kerasa bahwa bumi ini terus bergerak. Bumi ini terus berputar. Secara sainsnya kan begitu, Pak, bahwa bumi ini berotasi, sebagaimana juga bumi berevolusi. Berotasi, dia berputar di tempatnya, sekaligus dia mengitari matahari. Tapi kita pernah ngerasa kayak dibawa jalan pakai mobil gitu? Enggak. Kita betul-betul nyaman. Ya. Ketika Allah membentangkan bumi ini untuk kita, Allah menjadikan kita nyaman di dalamnya. Tempat yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Enggak mengkhawatirkan. Ya. Yang nanti tiba-tiba bumi yang tenang tadi itu tiba-tiba bergetar dahsyat hingga kemudian mengeluarkan apa saja yang ada di dalamnya, ya. Yang itu semuanya berganti keadaan hanya dalam sekejap. Jadi jangan bayangkan nanti azab itu kita ada kesempatan untuk melarikan diri. Sekejap, Pak. Jenengan kalau lihat salah satu di antara penemuan-penemuan tempat-tempat bersejarah seperti negeri Pompei dan juga negeri-negeri yang kemudian Allah sudah hancurkan. Itu kan ada semacam patung-patung manusia dari batu. Padahal kalau menurut versi penjelasan Quran dan hadis itu bukan patung manusia, tapi manusia yang jadi batu. Termasuk kaum Lut itu kan Allah azab, ya, yang ketika kemudian mereka melihat itu, ya hanya sekedipan mata itulah kemudian azab itu selesai juga mereka jadi batu seketika. Makanya nanti kalau silakan cari di internet itu banyak bagaimana Pompei, sebagaimana penjelasannya Harun Yahya dan lain sebagainya itu, ya. Bagaimana kemudian Allah jadikan negeri yang awalnya menjadi pusat kemajuan, Allah hancurkan seketika. Sampai mereka bangun dari tempat tidurnya aja nggak sempat. Nengok aja nggak sempat. Mereka dalam keadaan nengok, dalam keadaan itulah dia mati. Jadi batu tadi. Termasuk istrinya Nabi Lut itu kan disebutkan di dalam beberapa riwayat itu kan nengok ke belakang, Pak. Sejak dia nengok ke belakang melihat azab, saat itu juga dia jadi batu dan termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampai mengatakan wa dharaballahu lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata
tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Dan diberikan contoh oleh Allah dua orang yang kufur, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua-duanya istri Nabi di bawah naungan wahyu. Coba bayangkan. Suaminya itu mendapatkan wahyu dari Allah. Suaminya orang soleh. Tapi nggak menjamin istrinya itu pasti baik. Ya. Makanya kita para suami diperintahkan oleh Allah secara khusus ku anfusakum wa ahlikum. Apa makna ahlikum itu, Pak? Ahlun dalam bahasa Arab itu maknanya istri terutama. Yang kedua budak. Jadi istri budak, bukan budak bahasa Palembang atau bahasa Sunda, bukan. Budak hamba sahaya. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, itu ahlun. Dalam bahasa Arab maknanya dua itu. Ya. Makanya ketika kemudian Allah berfirman fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Karena status budak sama status istri dalam urusan tanggungan sama. Ya. Mau istrinya 1, 2, 3, 4, termasuk budaknya 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 1000 sekalipun budaknya. Itu urusan tanggungan sama. Istri dapat baju baru, budak juga harus dapat baju baru yang sama. Nggak boleh dibedakan. Bahkan kadang-kadang budak itu lebih mulia daripada pembantu. Dalam kondisi tertentu. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting, termasuk perintah Allah untuk kita menjaga diri kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita itu yang paling utama adalah istri dan orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita semuanya, entah itu anak kita atau keponakan yang tinggal bersama kita atau karyawan yang membantu urusan pekerjaan kita atau pembantu kita atau budak kita, siapapun itu ya, yang kemudian di bawah naungan kita, yang rizkinya kita yang menjamin mereka, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kemudian karena ada istilah usaha jalan, pengusaha jalan-jalan, yang punya usaha bisa sholat 5 waktu, karyawannya sholat aja nggak sempat. Karena nanti yang akan dimintai tanggung jawab siapa? Yang bosnya tadi itu. Hati-hati. Nah, ini bagian dari makna nanti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah. Kemudian disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan kabarnya. Apa maksudnya? Rasulullah SAW pernah membaca surat ini sampai pada ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Qala, maka Nabi bertanya, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa itu kabar yang disampaikan oleh bumi? Maka kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala dhahriha an taqulu amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Nanti bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi saksi bagi siapa saja yang berlaku di atasnya, di atas punggungnya tadi, bahwa fulan ini atau umat ini atau kelompok ini mereka melakukan begini dan begitu pada hari ini, ya. Kemudian disampaikanlah itu sebagai kesaksian bumi tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh manusia di atas punggungnya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting. Makanya salah satu di antara yang disunahkan, Pak, kalau kita sholat itu adalah tidak menderum seperti menderumnya unta. Jenengan tahu unta menderum? Unta itu kalau deprok, menderum tuh deprok, itu nggak pindah-pindah. Misalnya ke ini mana? Masuknya Tanjung Seneng ya. Ke Tanjung Seneng deproknya di depan Baitul Ulum. Nanti dia pergi kemana? Balik lagi ke Tanjung Seneng, yang deproknya ke depan situ lagi. Dia nggak akan pindah, Pak.
Makanya kita dilarang sholat seperti menderumnya unta. Di situ terus nggak pindah-pindah. Ngapling tempat. Nggak pindah-pindah. Nggak boleh. Ya. Sunnahnya sholat itu pindah-pindah. Supaya apa? Semakin banyak saksi bagi kita nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat wajib sunnahnya apa? Ketika kita berdiri di sini, nanti sholat sunnahnya pindah lagi di tempat yang lain. Ya? Dan begitu seterusnya. Sholat maghribnya di sini, nanti sholat isya-nya di tempat lain lagi. Itu sunnah. Supaya kemudian nanti banyak yang menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum. Ya. Berhati-hatilah kalian terhadap bumi karena sesungguhnya bumi itu adalah ibu kalian. Wa innahu laisa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarra illa wa hiya mukhbirah. Ya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang beramal di atasnya, baik itu amal baik ataupun amal buruk, kecuali nanti bumi itu akan menjadi saksi baginya, mengabarkan akan apa yang kemudian dilakukan oleh manusia di atas punggungnya tadi. Yauma idzi yasturun nasu ashtata. Apa itu ashtata, Pak? Berpecah-pecah, ya. Menyebar masing-masing terpisah-pisah, ya. Yang nanti pada hari ketika manusia itu dihisab amalnya, mereka akan terpecah-pecah sesuai dengan golongannya masing-masing, sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Makanya diakhiri dengan kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di mana nanti masing-masing akan berdiri sesuai dengan keadaannya tadi. Setiap keburukan itu akan dibalas sebagaimana setiap kebaikan juga akan dibalas meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Tidak ada yang tertinggal, Pak, sama sekali. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk selalu menapaki jalan hidayah selama masih hidup di dunia, sehingga kita nanti dimudahkan di dalam hari saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka sungguh kami akan hisab dia nanti dengan hisab yang mudah, yaitu hisab di mana ketika kemudian orang itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia ditanya tentang nikmat-nikmat Allah dan juga perbuatan yang pernah dilakukannya, dan dia pun mengakuinya. Lalu kemudian Allah berfirman, pergilah kamu ke dalam surga, sungguh aku telah mengampuni semua apa yang telah engkau lakukan di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.